Pemerintah segera memulai vaksinasi COVID-19 kepada anak setelah Badan POM mengeluarkan izin penggunaan darurat. Vaksinasi pada anak diharapkan dapat mempercepat target herd immunity atau kekebalan komunal. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah bakal memulai vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 12-17 tahun. Keputusan ini keluar setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengizinkan emergency use of authorization untuk vaksin Sinovac. Kita juga bersyukur BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12-17 tahun. Sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa segera dimulai. Dan dalam menekan penyebaran COVID-19 ini hanya dapat dilakukan dengan upaya bersama. Untuk itu saya mohon kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita semua untuk tidak ragu divaksinasi dan tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sekali lagi saya ingatkan, tinggallah di rumah selama tidak ada kebutuhan yang mendesak. Persetujuan tersebut diberikan kepada PT Bio Farma sebagai produsen vaksin Sinovac, yang mana isinya merekomendasikan anak usia 12-17 tahun diberikan dosis 600 SU 0,5 ml atau dosis menengah. Pertimbangan itu meliputi profil imunogenitas dan keamanan pada dosis menengah yang lebih baik bila dibandingkan dosis rendah. Virus corona yang semula diyakini lebih berbahaya bagi orang dewasa kini memang semakin mengancam anak-anak. Di Indonesia, jumlah anak yang terinfeksi COVID-19 mencapai 12,6% dari total kasus konfirmasi positif nasional. Data lainnya juga menunjukkan tingkat kematian pasien di bawah usia 18 tahun mencapai 3-5% dan tercatat sebagai yang tertinggi di dunia yang rata-rata hanya 1%. Sementara itu, untuk mencapai target herd immunity atau kekebalan komunal, pemerintah harus memvaksin 70-80% populasi. Adapun jumlah anak di Indonesia kini tercatat sekitar 90 juta atau 30% dari populasi Indonesia. Jadi akan mustahil mencapai kekebalan komunal jika hanya memberikan vaksin pada orang dewasa tanpa memvaksin kalangan anak dan remaja. Tim Liputan Metro TV. Kasus COVID-19 pada anak terus mengalami kenaikan, begitupun dengan jumlah kasus kematian akibat virus corona. Benarkah vaksinasi untuk anak menjadi cara ampuh memutus penularan COVID-19 serta meningkatkan herd immunity? Kita sudah terhubung dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Aman Bakti Pulungan. Selamat malam, Prof. Malam, Fitri. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Sebelum kita berbicara mengenai vaksinasi, bagaimana catatan dari IDAI terkait angka penularan COVID-19 pada anak di Indonesia dibandingkan dengan angka di global? Kita masih meningkat jadinya ya. Jadi kita IDAI itu mengumpulkan data setiap minggu dan minggu ini itu mencapai banyak juga jadinya. Jadi yang paling banyak sekitar minggu ini sudah di atas 5.000-an per minggu ya. Jadi kita mengumpulkannya itu setiap minggu. Jadi biasanya semingguan itu sekitar 2.000 atau 3.000 anak yang terinfeksi. Dan minggu ini sangat meningkat dan itu dari seluruh Indonesia. Dan selain itu kematiannya ini yang menjadi concern kita. Jadi kematiannya itu memang proporsinya dengan banyaknya kasus anak dan banyaknya kasus terdiagnosis, proporsinya itu menurun sekitar 1,2 atau 3%. Tetapi itu berarti 1 di antara 80-an yang meninggal itu adalah anak. Dan minggu lalu ini kita dapat antara, saya rasa di atas 26, hampir 30 anak yang meninggal selama 1 minggu. Sebelumnya itu ada 13 anak. Biasanya itu 1 minggu yang meninggal itu tidak sampai 10 anak. Ini dari seluruh Indonesia. Nah, jadi tolong jangan dilihat juga angka ataupun persentase, tapi harus kita lihat bahwa anak ini kenapa meninggal. Ya, oke.
Nah, dari Ini yang catatan IDI menjadi sendiri, concern apa kita. faktor penyebab kematian anak di Indonesia akibat COVID-19 ini menjadi tertinggi di dunia? Oke, yang pertama memang kelompok yang paling tinggi itu adalah di bawah 5 tahun. Jadi ini sekitar 50% lebih. Setelah itu kelompok anak umur 10 sampai 18 tahun. Nah, rata-rata ini memang karena keterlambatan kita mendeteksi dia COVID ini. Jadi anak ini tidak masuk kelompok yang rutin harus di swab ataupun di testing atau di tracing. Ini yang pertama. Yang kedua, anak-anak ini banyak yang tidak pakai masker dan dibawa ke kerumunan dan lain-lain. Akhirnya viral load-nya itu cukup tinggi. Nah, ketika dianggap sakit seperti biasa dan pada saat dia terdeteksi sakit berat, sampai ke gawat darurat, sistem kita ini terlambat mendeteksi mereka COVID, yang akhirnya kita tidak bisa menolong, tidak sempat menolong. Ini yang paling banyak, walaupun memang mereka dengan komorbid. Komorbid yang ada termasuk malnutrisi, TBC ada, juga ada obesitas, diabetes, keganasan, semuanya yang harusnya dengan komorbid ini anak itu tidak meninggal harusnya selama ini. Oke, artinya yang harus menjadi garis bawah adalah bagaimana deteksi terhadap anak dari usia 0 sampai 18 tahun ini kemudian yang harus menjadi perhatian dari pemerintah juga. Jadi testing sama tracing ini harus ditingkatkan dan anak di atas 2 tahun tetap harus pakai masker dan anak ini tidak boleh dibawa kemana-mana ke kerumunan. Oke, testing dan tracing harus diperbaiki, tapi saat ini kita sudah mendapatkan angin segar mengenai emergency use of authorization dari Badan POM untuk vaksinasi kepada anak usia 12 hingga 17 tahun. Bagaimana tanggapan dari IDAI? Oh, kita sangat menunjang karena saya sendiri ikut rapat hari Sabtu lalu di Badan POM. Kita salah satu yang mengusulkan kelompok umur ini. Kenapa? Karena memang kelompok umur ini sekitar 30% yang meninggal kan. Itu satu. Terus yang kedua, ini kita sudah terlalu lama sekolah daring. Nah, untuk mempersiapkan semua ini kita harus meningkatkan juga selain protokol 5M ya, kita harus meningkatkan cakupan imunisasi kita. Tadi seperti di entry-nya bahwa untuk mencapai herd immunity ini, populasi anak yang 30% ini harus sesegera mungkin kita imunisasi. Dan populasi anak antara 12 sampai 17% ini di Indonesia ini sekitar hampir 30 juta anak loh. Oke, baik. Prof, untuk screening sebelum vaksinasi, apakah screening yang dilakukan ini sama untuk anak dengan yang dewasa atau seperti apa, Dok? Ada yang memang beberapa yang berbeda, tapi secara umum screeningnya ini secara umum ini hampir sama dengan screening imunisasi anak yang lain ataupun remaja. Tetapi ada yang pasti tidak boleh, misalnya suhu tubuhnya di atas 17,5 dan tidak boleh. Nah, anak ini ada yang kelainan bawaan. Ya. Jadi kalau dia kelainan bawaan defisiensi imun, ataupun dia anak yang kanker dalam terapi, anak yang dapat imunosupresan, terus kalau toh dia kena COVID sembuh belum 3 bulan tidak boleh. Terus kalau misalnya dia dapat imunisasi lain harus ditunggu 1 bulan kemudian. Kalau anak itu kebetulan, anak kita yang hipertensi banyak loh, yang obesitas, yang diabetes juga banyak. 500% peningkatan kita diabetes selama 5-10 tahun terakhir ini. Dan anak yang meninggal karena diabetes karena COVID juga ada. Nah, jadi ini salah satu kan. Nah, tetapi akhirnya kita mengatakan yang khusus vaksinasi anak ini, kalau memang itu kita rekomendasi harus ada DPJP, dokter penanggung jawab, dokter anak di situ. Oke, baik. Ya, Prof. Aman, mengenai izin penggunaan darurat ini tentunya masih terbatas karena anak yang berusia 12 hingga 17 tahun saja kemudian yang bisa divaksinasi, tapi kemudian kita ketahui ada data anak yang di bawah usia 12 tahun juga kemudian angka kasus COVID-19-nya masih tinggi. Bagaimana dengan kondisi ini? Kita akan membahas mengenai masalah ini, Prof, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa,
pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Prof, izin penggunaan darurat tentunya ini masih terbatas karena anak yang usianya di bawah 12 tahun masih belum bisa mendapatkan vaksin. Tapi kita ketahui ada data mengenai angka kasusnya yang juga tinggi di anak di bawah 12 tahun. Bagaimana dengan kondisi ini? Jadi memang kita waktu rapat dengan Badan POM, kita minta percepatan. Jadi percepatan kajian untuk vaksin ini umur 3 sampai 12 tahun. Jadi dosis dan keamanannya dan lain-lainnya. Jadi kita minta dipercepat. Tapi sementara yang 12 sampai 17 ini harus sesegera mungkin, dan itu tidak gampang loh, Fitri. Kita punya hampir 30 juta, itu hampir 6 kali penduduk Singapura di seluruh Indonesia, dan itu harus memang merata sesegera mungkin kita lakukan. Dan untuk mempersiapkannya ini kan ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih juga, yang mengikuti panduan Kemkes dan panduan IDAI, dan juga kesiapan nakesnya, terus sarana prasarana masyarakatnya harus kita siapkan, karena kan ini terkait dengan anak ya. Artinya rekomendasi dari IDAI sendiri mengenai teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak seperti apa, Prof? Sudah ada, itu semua ada, kita buatkan semuanya. Jadi sudah ada. Tinggal ikuti aja apa yang kata dari IDAI, detail sekali tuh. Dan poin-poinnya bahkan di Instagram IDAI hari ini keluar. Jadi siapapun yang mengikuti, dan rekomendasi kita ini bisa dibaca oleh masyarakat, dan juga seluruh dokter anak akan mengikuti ini. Walaupun dokter anak kita ini sudah di-train, well-trained untuk melakukan imunisasi. Tapi kan khusus karena memang pandemi COVID ini, kita berikan lagi panduan dan rekomendasi untuk seluruh dokter anak dan semua yang melakukannya. Oke, pemantauan kita ada di 34 provinsi kok. Kenapa? Pemantauan KIPI-nya sendiri seperti apa, Prof? Pemantauan KIPI-nya sama seperti imunisasi lain-lainnya, tidak jadi masalah sih. Ya. Oke, Prof, mengenai pasca vaksinasi, bagaimana kemudian pengaruh pembentukan antibodi atau memicu respon imun pasca vaksinasi pada anak? Apakah kemudian ini sama seperti yang terjadi untuk orang dewasa? Kita terus terang belum tahu, jadi kita masih mengikuti, karena ini memang memakai data yang dewasa, dipakai emergency use authorization, kita lihatlah, tapi kita anggap daya tahan tubuhnya ini kan yang di atas umur ini hampir mirip sudah, ataupun pola imunologinya dengan dewasa, walaupun belum sesempurna itu. Ya, makanya dosisnya juga tidak sama, tapi kita lihatlah. Dan kalau toh misalnya dia mencapai misalnya pencapaiannya 50-60%, ini sudah sangat melindungi. Ya. Oke, ada target mencapai herd immunity setidaknya 70%. Bagaimana kemudian sumbangsih apabila percepatan vaksinasi COVID-19 terhadap anak ini total dilakukan? Tadi ada sekitar 30 juta anak berusia 12 hingga 17 tahun di Indonesia. Ya, yang dewasa ini kan harus sesegera mungkin kita lakukan, dan targetnya kan kita kalau bisa dapat 2 juta per hari kan, tergantung memang stok vaksinnya. Tapi kembali lagi pengalaman kita waktu melakukan imunisasi massal MR di 2017, di 2018, 2017 di Pulau Jawa ini 1 bulan selesai kita lakukan. Ketika kita lakukan di luar Pulau Jawa, ternyata itu berbeda. Ya. Jadi sosialisasinya harus berbeda dan geografisnya juga berbeda. Nah, jadi kalau saya rasa untuk mencapai herd immunity ini sesegera mungkin memang semua umur memang kita lakukan, karena populasi anak ini sekitar 30%, dan kalau 30 juta ini saja berarti mencapai lebih 10%, hampir 12,5% dari seluruh populasi kan. Oke, baik. Artinya terakhir Prof, bagaimana sosialisasi yang harus dilakukan pemerintah terutama untuk mensukseskan program vaksinasi COVID-19 terhadap anak? Ya, ini harus semua pihak ikut menunjang jadinya. Jadi kita mulai menyalaku media sosial, seluruhnya ikut melalui sekolah-sekolah, melalui guru-gurunya menghimbau, dan juga melalui
selegram juga seluruhnya dan media ikut memang menunjang. Kalau perlu kita buat memang semua paketnya itu. Jadi kalau imunisasi itu dari lansia, dari ayah, dari ibunda, sampai anak juga bareng-bareng semua. Jadi harus ada. Kita siap sih akan memberikan asupan-asupan kepada seluruh pemerintah dan Pemda. Nantinya memang detail ini kita akan berikan jadi tentunya. Ya, ini kan baru kemarin ya. Tetapi kalau bisa sih segera mungkin. Saya belum melihat hari ini ada pergerakan setelah dari Bapak Presiden bicara di TV ya. Apa yang harus memang kita lakukan. Baik, kita akan tunggu bagaimana teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada ya, anak. tapi harus ada berbeda ya. Harus disiapkan. Baik, kita harapkan vaksinasi ini akan menjadi salah satu upaya untuk memutus penularan COVID-19 terutama di kalangan anak-anak Indonesia. Baik, terima kasih Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia Profesor Aman Bakti Pulungan telah berbincang bersama kami malam hari ini.